Selamat malam. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 6, yang beranggotakan Esra Pagirik, Oktaviani Linda, saya sendiri Fisco Samdropatkurung, Hermin Lisu, dan Reski Fitriani Rame dari tugas mata kuliah Manajemen Agribisnis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Esra Pagirik. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang manajemen agribisnis. Langkah-langkah dalam pengorganisasian menurut Doni dan Erikson pada tahun 1992. Yang pertama, menyusun struktur organisasi. Yang kedua, menentukan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, memilih, menetapkan, dan melatih karyawan. Yang keempat, merumuskan garis kegiatan. Yang kelima, membentuk sejumlah hubungan dalam organisasi dan kemudian menunjuk stafnya. Pengorganisasian dapat pula dikatakan sebagai proses manajerial yang berkelanjutan ketika teknologi berubah. Organisasi haruslah dapat mengikuti perkembangan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, manajer selaku pemimpin dari sebuah organisasi haruslah memperhatikan semua itu agar organisasi yang dipimpinnya dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ada 3 hubungan dasar dalam hubungan formal suatu organisasi, yaitu: yang pertama, tanggung jawab merupakan kewajiban individu dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, wewenang adalah suatu hak untuk mengambil keputusan mengenai apa yang harus dilakukan seseorang dan merupakan hak untuk meminta kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, bertanggung jawab. Apabila wewenang berasal dari pemimpin, maka aliran dari atas ke bawah, sehingga bertanggung jawab ini berasal dari bawah ke atas. Pengorganisasian teknologi. Manajemen teknologi juga mencakup pengorganisasian sumber daya yang diperlukan dan mengalokasikannya dengan tepat. Di samping itu, teknologi yang diaplikasikan juga harus diorganisasikan dengan baik, sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat mengakibatkan ketidakefisienan. Seiring berkembangnya teknologi, muncullah alat-alat pertanian yang dapat digunakan petani untuk mempermudah dalam pekerjaan mereka. Alat dan mesin pertanian. Alat mesin pertanian adalah susunan dari alat-alat yang kompleks yang saling terkait dan mempunyai sistem transmisi atau perubahan gerak, serta mempunyai tujuan tertentu di bidang pertanian, dan untuk mengoperasikan pengoperasiannya diperlukan masukan tenaga. Berikut beberapa alat pertanian. Yang pertama, bajak. Alat dan mesin pertanian paling besar pemanfaatannya pada saat pengolahan tanah. Pengolahan tanah tidak hanya merupakan kegiatan lapangan untuk memproduksi hasil tanaman, tetapi berkaitan juga dengan kegiatan lainnya, seperti penyebaran benih atau penanaman bibit, pemupukan, perlindungan tanaman, dan panen. Yang kedua, era traktor dan mesin uap. Penemuan mesin uap memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan pertanian antara tahun 1850 sampai dengan 1900. Pada tahun tersebut, sekitar 70.000 mesin uap diciptakan untuk keperluan pertanian. Yang ketiga, mesin bertenaga pembakaran internal. Perkembangan mesin pembakaran internal ini memiliki fase pengembangan yang sama dengan mesin uap. Yang keempat, traktor. Traktor merupakan alat pertanian yang paling banyak dijumpai sekarang ini, karena merupakan alat pertanian yang dianggap paling modern dan mudah untuk digunakan dibanding dengan traktor-traktor yang dulu. Penggunaan teknologi. Dalam perkembangannya, teknologi banyak mengalami inovasi-inovasi baru atau perkembangan-perkembangan baru, mulai dari ditemukannya mesin uap abad ke-18, revolusi industri pertama, peralatan perang dunia 1 dan 2, revolusi industri 2, sampai munculnya teknologi canggih pada awal dekade 1980-an sampai sekarang yang merupakan revolusi industri 3. Perkembangan teknologi yang semakin maju dapat diterapkan dalam bidang pertanian atau agribisnis, seperti pangan,
hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Bahkan dapat dijadikan sebagai kunci kesuksesan dalam era pasar global atau internasional. Manajemen teknologi agribisnis merupakan kegiatan pada setiap subsistem agribisnis, mulai dari subsistem input, proses, output, hingga supporting institution. Subsistem agribisnis. Yang pertama, subsistem input atau pengadaan dan penyaluran saprodi berupa teknologi benih dan bibit. Kedua, subsistem proses atau produksi berupa usaha tani yaitu varietas, teknologi kultursel dan jaringan, dan teknologi pemupukan berimbang. Subsistem output atau pengelolaan dan pemasaran, yaitu proses pengelolaan berupa rekayasa produksi dan desain untuk produk, serta rekayasa manufaktur dan pengawasan mutu untuk proses. Yang keempat, subsistem jasa penunjang berupa teknologi informasi pertanian atau penyuluhan dan penelitian teknologi pengembang. Berikut fungsi manajemen dalam penerapan teknologi agribisnis, yaitu perencanaan teknologi. Perencanaan teknologi dapat dikaitkan dengan pemilihan jenis teknologi yang dapat diaplikasikan dan dikembangkan dalam subsistem agribisnis. Yang kedua, pengorganisasian teknologi. Pengorganisasian teknologi mencakup sumber daya perusahaan atau manusia dan finansial yang ada secara tepat dan efisien. Yang ketiga, pelaksanaan aplikasi teknologi. Pelaksanaan aplikasi teknologi dimulai dari research dan development atau penelitian dan pengembangan sampai penggunaan teknologi tersebut berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan seperti teknologi pengelolaan. Yang keempat, pengawasan teknologi dilakukan oleh manajemen dan ahli secara terus-menerus sejak dari perencanaan sampai selesainya. Yang terakhir, evaluasi teknologi. Evaluasi teknologi dapat dilakukan upaya untuk menilai pelaksanaan atau kesesuaian antara rencana. Analisis keuangan agribisnis. Setelah mengetahui jenis pengorganisasian perkembangan teknologi, tentu kita juga harus mengetahui modal untung dan kerugian yang kita peroleh. Analisis keuangan agribisnis dibagi menjadi 3. Yang pertama, break-even point atau BEP, merupakan kondisi di mana perusahaan tidak mendapat keuntungan juga tidak mendapat kerugian. Break-even point memerlukan estimasi mengenai biaya tetap, biaya variabel, dan penjualan. Contoh dari biaya tetap adalah biaya depresiasi, pajak bumi dan bangunan, bunga kredit, dan gaji pimpinan. Sedangkan contoh dari biaya variabel adalah biaya tenaga kerja langsung, biaya material, dan biaya utility. Yang kedua, leverage. Leverage muncul karena perusahaan menggunakan aset yang menyebabkan harus membayar biaya tetap dan menggunakan hutang yang menyebabkan perusahaan agribisnis menanggung beban tetap. Leverage terdiri dari 3 macam, yaitu leverage operasi, keuangan, dan juga gabungan. Yang ketiga, rasio keuangan agribisnis. Rasio keuangan agribisnis mengukur besar keuntungan dan kerugian perusahaan. Rasio keuangan agribisnis terdiri dari rasio likuiditas, profitabilitas, aktivitas, dan solvabilitas. Biaya tetap dan menggunakan hutang yang menyebabkan perusahaan agribisnis menanggung beban tetap. Leverage terdiri dari 3 macam, yaitu leverage operasi, keuangan, dan juga gabungan. Yang ketiga, rasio keuangan agribisnis. Rasio keuangan agribisnis mengukur besar keuntungan dan kerugian perusahaan. Rasio keuangan agribisnis terdiri dari rasio
likuiditas, profitabilitas, aktivitas, dan solvabilitas.